Pertarungan opini terus terjadi di lapangan, di tengah masyarakat, di tengah publik yang dianggap oleh sekelompok orang bisa dibohongi, bisa dibodohi, bisa ditipu, bisa diperlakukan sesukanya, apalagi oleh kekuasaan. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 menjadi pertanyaan besar di tengah publik, terlebih setelah lahirnya putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menjatuhkan hukuman kepada terutama Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman, yang Anwar Usman ini adalah paman dari Gibran Raka Buming Raka dan juga ipar dari Pak Jokowi. Itu adalah fakta. Nah, sekarang pertarungannya adalah bahwa kelompok Gibran Raka Buming, kelompok Pak Jokowi, kelompok Prabowo selalu menyatakan bahwa tidak ada urusannya mereka dengan putusan tersebut. Mereka tidak terlibat dan tidak ada di dalam kancah percaturan bagaimana lahirnya putusan nomor 90 tersebut. Selalu membantah seolah-olah bukan mereka lah yang menjadi aktor dalam permainan ini, dalam drama politik ini. Tetapi hasilnya yang menikmati adalah Jokowi, Prabowo, dan Gibran Raka Buming Raka. Saya mau menganalogikan sekarang seperti sebuah peristiwa pencurian. Ada seorang maling mengambil barang curian, membawa pulang ke rumah, dipakai, dipergunakan. Atau seseorang yang begini, hasil barang curian ditemukan di rumah seseorang, dia pergunakan, dia manfaatkan, tetapi ketika dia dituduh menggunakan atau menjadi pelaku pencurian, tapi dia membantah, tidak mengaku. Demikian juga sekarang hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Kita semua tahu dan melihat secara nyata siapa yang menikmati hasil dari putusan tersebut. Yang menikmati hasil dari putusan tersebut adalah Jokowi, Prabowo, dan Gibran. Jadi wajar ketika publik akan berkata bahwa mereka adalah orang-orang yang bermain di balik drama rekayasa hukum ini. Wajar ketika opini publik menyatakan bahwa nama-nama inilah yang terlibat atau menjadi pelaku di balik layar atas rekayasa hukum putusan nomor 90 yang dilahirkan Mahkamah Konstitusi yang diketuai Anwar Usman, ipar Jokowi, paman Gibran. Jadi ada benang merah yang menghubungkan, ada benang merah yang menyambungkan mereka. Dan peristiwa ini terjadi telah membuat situasi politik nasional kita menjadi kacau dan tidak sehat. Kekuasaan ingin dipegang terus oleh Pak Jokowi. Kekuasaan ingin terus dilanggengkan oleh Pak Jokowi. Beliau tampak enggan sekali untuk meninggalkan nikmatnya kekuasaan. Akhirnya terjadilah seperti sekarang ini. Jadi sekeras apapun sebetulnya pembantahan yang terjadi, kami tidak terlibat, bukan kami pelakunya. Faktanya adalah Jokowi, Prabowo, Gibran adalah penikmat dari hasil rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi. Andaikan mereka tidak terpikir ke sana atau tidak menjadi bagian dari itu semua, apakah Gibran akan maju sebagai cawapres? Saya tidak percaya itu akan terjadi. Tetapi rekayasa hukum ini telah menghasilkan produk utama, yaitu Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil presiden. Dan tentu ancaman bagi demokrasi ke depan pasca ini adalah ancaman ketidaknetralan kekuasaan, ketidaknetralan pemerintah, ketidaknetralan aparat lembaga negara, dan pemilu yang curang. Tentu ini kita tidak akan biarkan terjadi. Saya sependapat dengan Ibu Mega dan mendukung pernyataan Ibu Megawati Soekarno Putri kemarin disampaikan bahwa kita harus menjaga demokrasi 2024, menjaga pemilu 2024 supaya tidak menjadi demokrasi yang curang, menjadi pemilu yang curang. Karena kekuasaan, penguasa dalam hal ini cenderung akan berlaku curang untuk menang. Kita lihat siapa yang berkuasa sekarang, ada Jokowi, ada Prabowo, mereka adalah orang-orang yang berkuasa. Gibran adalah anak Jokowi yang berkuasa. Tentu yang berpotensi melakukan kecurangan adalah mereka. Kita tidak tahu. Mungkin saja bahwa kemarin-kemarin
tuduhan yang dilakukan oleh tim Pak Prabowo bahwa pemilu 2014-2019 curang, mungkin saja terjadi. Saya kok jadi menduga-duga, oh jangan-jangan dulu itu benar. Akhirnya mereka sekarang mau mengcopy paste situasi itu untuk dilakukan 2024. Jangan sampai pemilu 2024 curang. Maka rakyat harus sadar dan tahu bahwa peristiwa rekayasa hukum yang terjadi di Mahkamah Konstitusi yang menghasilkan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden berpotensi curang 2024. Kita rakyat tidak boleh diam dan kita tidak boleh takut bersuara. Kita kawal pemilu ini supaya menjadi jujur, hasilnya sesuai keinginan rakyat.